warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzina waro'luba ibadihil muttaqina binuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana sifa'an lima fis-sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Oke, kembali ke ayat 46 halaman 44. Qala ta'ala bil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qawlin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qafaina ala asarihim bi sabati maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat tawrati wa ataina ila fihi hudan wa nur. Wa musaddiqan lima baina yadayhi minat tawrati wa hudan wa mau'izatal lil muttaqin. Arti wa qafaina dan kami iringi, kami sertakan, mengiringi, itu ya. Jadi yang mengiringi berarti di belakang, yang diiringi di depan. Sekarang banyak orang mengiringi tapi adanya di depan. Mengiringi jenazah, orang yang mau mati, yang dikubur, yang mana ada. Kalau orang nggak ada kan. Yang mati yang mana? Yang mengiringi di depan, yang diiringi malah ditinggal. Mengiringi itu ada yang mengiringi di belakang. Mengiringi jenazah, yang mengiringi jenazah harusnya di belakang, bukan di depan. Kayak orang awam. Orang mati. Ya, orang nggak tahu ada. Allah mengatakan dan kami iringi, berarti belakangan ini yang mengiringi. Ala asarihim, atas asar itu bekas. Bekas bisa juga disebut jejak. Dan kami iringi di atas jejak-jejak mereka, di atas asar-asar bekas-bekas mereka. Siapa? Ali Nabiyin. Diiringi di atas jejak-jejak para nabi di Isa bin Maryam dengan Nabi Isa putra Maryam. Jadi Nabi Musa itu siapa? Putra Maryam. Anak siapa? Anak Maryam. Anak Maryam atau anak apa? Anak Maryam. Anak Maryam. Siapa nabi-nabi sebelum Nabi Isa? Nabi Musa. Ya, Nabi Musa kan ada Nabi Daud, ada Nabi Sulaiman, ada banyak sebelum Nabi Isa. Diiringi setelah Nabi dahulu, lalu diiringi datangnya dengan Nabi Isa putra Maryam. Orang Isa, orang Arab bilang Isa ini Maryam. Orang Sunda Isa putranya Maryam. Orang Jawa Maryam.
Uni Maria. Uni Maryam. Umi Ira. Anaknya Mursyam. Ada. Katanya anaknya Mursyam. Quran ini jelas. Jadi setelah nabi-nabi dulu dari Nabi Adam sampai Nabi itu diiringi juga dengan Nabi Isa. Ya, apa yang dilakukan Nabi Isa? Musaddiqan lima baina yadayhi. Nabi Isa juga membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Yang diterima oleh Nabi Isa kitab apa? Sebelum Nabi Isa terima kitab Injil ada kitab apa? Ada Taurat, ada Zabur. Pinter. Ya enggak nyambung enggak? Nyambung. Coba sambung rambutnya gondrong. Nyambung dong. Pinter. Tandanya nyambung. Kan penting nyambung. Ngaji enggak nyambung. Jauh-jauh ngaji nyambung apa? Mau ngapain aja mau? Teknik ngaji harus nyambung. Itu belum Nabi Isa dan Nabi-Nabi. Selalu ini Nabi ini nggak ada diiringi Nabi berikutnya nggak ada. Dan Nabi-Nabi yang mengiringi mesti membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Makanya kita juga kan kitab-kitab Al-Quran, tapi kan membenarkan Injil, membenarkan Taurat, membenarkan sudah. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila Ini mau beli. wa bil Akhirati hum yuqinun. Beriman kepada kitab yang diturunkan Nabi Muhammad, juga beriman dengan kitab-kitab yang sebelumnya. Taurat, Zabur, Injil. Itu terus mengiringi membenarkan, nggak menyalah-nyalahkan enggak. Nabi-nabi dulu membenarkan nabi-nabi yang sebelumnya. Gitu ya, walaupun berbeda. Apa itu winataullah? Yaitu kita tahu. Jadi Nabi Isa itu mengiringi Nabi yang sebelumnya dengan membawa kitab Injil juga dalam rangka membenarkan kitab Taurat. Menyalahkan membenarkan. Membenarkan. Lima baina yadayhi mina Taurat. Paham ya? Gampang apa susah sih Quran itu? Gampang. Yang bikin susah orangnya tuh begini. Jelas begini kok. Gampang nggak susah bikin. Gampang ya gampang nggak susah. Susah. Paham kan? Paham nggak? Paham. Tapi nggak banyak belum. Kan belum diterang. Walau mau diterangin bahasanya sama kayak ini juga ya ayatnya ini juga ya. Terus apa lagi? Wa ataina dan aku datangkan atau aku berikan. Ataina itu boleh aku datangkan, aku berikan boleh ya. Jadi terserah mau pilih didatangkan, aku datangkan apa aku berikan. Wa ataina dan kami datangkan dan kami turun apa berikan al-Injil kitab Injil diberikan kepada siapa? Nabi itu paham belum dijelasin wa atainahul Injil dan aku berikan kepadanya kitab Injil. Kepadanya itu siapa? Itu ngerti. Jelasin dulu. Enggak, aku belum jelasin. Cuma nanya. Jadi bunya itu artinya kan ini siapa? Nabi Isa. Jadi buat atainahul Injil dan aku datangkan kepada Isa bin Maryam dan aku berikan kepada Isa bin Maryam kitab Injil. Ibu itu artinya itu. Enak ya? Enak. Gampang ya? Gampang itu. Fihi yang di dalamnya paham? Yang di dalamnya apa? Injil. Ngerti belum dijelasin.
ada apa? Hujan. Betul? Jadi di dalamnya kitab Injil ada apa? Paham? Berarti nyambung. Alhamdulillah. Ini loh ngaji itu. Nyambung kan? Iya. Nah ya. Yang petunjuk dari apa? Minandulah tadi ya, petunjuk dari kesesatan. Makanya Nabi diberi kitab itu isinya petunjuk supaya hidup kita tidak sesat. Nah kita ngaji ini biar sadar dari kesesatan menuju jalan petunjuk. Kita keluar dari kegelapan menuju pada terang benar. Habis gelap ya Allah ya ngaji lah lupa senang loh ini orangnya nggak susah kok nyatanya cukup ngaji pada takut di samping hujan ada apa? Wanu apa itu? Bukan hanya kitabnya, tapi ada nur yang memancar ke dalam. Nur apa? Nur apa? Tadi amin. Semoga Allah memberikan kekuatan lahir dan batin pada kita semua, mampu menerima pancaran nur. Dan pancaran nurul itu dan pancaran nurul hidayah. Bukan cuma ini dan memancar ke sini, bukan di sini. Jangan ke sini loh, ke sini, tapi ke sini. Nah, itu kerjanya hatinya menjadi terang. Kalau jalannya terang menjadilah yang nggak punya duit tapi hatinya daripada nggak punya duit hatinya sempit. Yang paling enak duit banyak hatinya maunya. Pengennya ya. Pengen enak. Tapi alhamdulillah orang Jepang itu nggak sempet cengengesan wayang beber. Sampai di Jepang itu disiapkan satu gedung khusus untuk orang-orang Jepang supaya tertawa. Karena sehari-hari nggak sempat tertawa. Sama dia di pabrik-pabrik mobil. Kita alhamdulillah. Duitnya badangan mana mas dia? Iya. Banyak kan dia. Itu mah udah nggak punya duit. Saya selalu bilang bahagia. Ayam. Itu cirinya ahli surga. Alhamdulillah. Mainnya juga di taman surga. Riyadus Sari. Itu. Iya. Ini orang cerdas. Gak semua orang pintar tuh cerdas. Cerdas itu penting. Daya. Kemudian apa? Wa musodikon dan membenarkan 5 baina yadaihi bagi kitab-kitab yang sebelumnya minat tahu. Jadi Injil itu membenarkan iya, jangan nyalain. Daya. Hujan dan juga Injil itu menjadi hujan. Betul? Buat siap mau idotan. Mau idoh itu pelajaran. Mau idoh hasanah artinya pelajaran yang baik. Ini termasuk mau idoh hasanah bukan? Sekarang sedang menerima mau idoh hasanah bukan? Iya. Sedang menerima pelajaran yang baik bukan? Iya. Nah mau idoh ini buat siapa? Untuk orang-orang yang takwa. Alhamdulillah. Perahu pantas. Alhamdulillah. Berkah. Enak ya? Ya, takwa ya. Lumayan. Asal jam 3 berapa? Udah nengokin ke saya. 3:30 Pak. Akhirnya apa? Yang kedua, wa yakum ahlul injili bi
bima anzalallahu bihi wa ma lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Sekarang ada perintah wal yahkum, dan hendaklah berhukum, memutuskan hukum itu. Siapa? Ahlul Injil. Ahlul Injil itu siapa? Yang menerima kita Injil. Kita ahlul karena menerima kita ahlul Injil dibilangnya, dan hendaklah berhukum dan hendaklah memutuskan ahlul Injil, dan hendaklah ahlul Injil itu memutuskan segala perkara urusan dalam hidupnya, ya kan? Bima anzalallah, dengan kitab yang diturunkan oleh Allah. Siapa? Ahlul Injil. Ya, Injil. Kalau kita ahlul Quran, kita juga harus menetapkan urusan apa saja dalam hidup kita, rujukannya adalah Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Karena Al-Quran juga membenarkan Injil, membenarkan Taurat, membenarkan Zabur. Sama nggak? Ya. Kita juga akan menetapkan urusan. Kalau ada apa-apa, tengok dulu. Menurut Al-Quran gimana kalau saya begini? Kalau cocok, lanjut. Kalau nggak cocok, stop. Gini benar? Iya. Ada perintah wal yahkum ahlul Injil bima anzalallah fihi, yang ada di dalamnya. Nah, kalau tidak bagaimana? Kalau kita memutuskan urusan ada apa-apa pakai emosinya aja, pakai ibunya, pakai hawa nafsunya, nggak pakai Al-Quran, ahlul Injil nggak pakai Injil, bagaimana dampaknya? Wa man lam yahkum, dan siapa saja yang tidak menghukum, tidak memutuskan segala urusan, ya, bima anzalallah, dengan apa yang diturunkan oleh Allah, faulaika humul fasiqun, maka siap-siaplah mereka itu akan tergolong menjadi orang yang fasik. Jadi endingnya gimana kita? Orang ahlul Injil harus memutuskan urusan dengan Injil. Ahlul Quran harus memutuskan urusan dengan Al-Quran. Berarti besok kita kalau ada apa-apa nanya dulu Quran. Saya mau begini, menurut Al-Quran bagaimana? Cek aja itu. Oh, saya orang beriman dengan Al-Quran, cari aja ya. Yang tidak aman, bla bla bla. Oh, kalau iman harus gini. Aku tadi mau gini, berarti nggak boleh dong. Oh, boleh dong. Lanjut, kalau nggak boleh, jangan cari yang boleh. Itu endingnya. Itulah disebut sadar hukum. Ya, karena kalau enggak jadi fasik. Mau? Katanya gimana? Masa fasik? Makanya itu penting itu. Muhasabatun nafsi yang disusun itu cuma 89 ayat. Ya, Nasr cuma 14. Enggak banyak. Kalau itu 30 juz ya mumet. Ya, dikit ya. Luangkan waktu aja 1 hari 1 jam. Wah, nggak sempat 1 jam, udah setengah jam. Setengah jam nggak sempat. 4 jam. 4 jam nggak sempat. 5 menit nggak sempat. Mati aja dah. Main HP 3 jam, 4 jam sempat. Membaca Quran 4 jam nggak sempat. Cuma lihat yang tidak manu dan yang juga. Hari ini aku mau yang Yohanes, bener nggak saya manusia? Cek di Quran, bener nggak aku manusia? Manusia itu gini menurut Allah. Saya ngaku manusia yang beriman. Cari yang tidak manu, bener nggak saya ini manusia yang beriman? Oh bener, terusin, nggak bener, jangan kan gitu. Karena orang kata yang iman itu kan. Lanjut ya. Udah 2 ayat, lumayan. Lagi selesai. Yang penting udah paham, udah nggak sholat. Kalau belum paham boleh menanyakan. Dan wa anzalna ilaikal kitab
bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq minal haqq. Nah, itu namanya qala. Likulin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum bima ataakum wastabiqul khairat ila Allahi marji'ukum jami'a wa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Enak ngaji itu. Boleh semangat lo kayak ngomong di rumah. Enak. Gak pakai gaya-gaya. Gaya. Lanjut. Gaya kan enak. Wa anzalna, dan kami telah menurunkan. Kami siapa? Allah. Pintar. Artinya dan Allah telah menurunkan kepada siapa? Ilaika, kepada kamu. Kamu, kalau kamu sekarang. Kamu ini siapa? Pintar. Nah, kamu sampai ya. Kan datangnya kepada Nabi Muhammad, bukan sama kita. Dari Nabi Muhammad baru disampaikan terus dengan wasilah sahabat ke tabi'in, para salafus sholihin, ulama-ulama yang warasatul anbiya, hingga sampai kepada kita. Namanya apa itu? Wasilah. Pintar. Cuman yang ngikutin sundurnya. Jadi wasilah perlu nggak? Perlu. Kalau nggak ada wasilah kan nggak nyampe. Oke ya. Jadi paham di sini. Jadi tahu wasilah itu. Wa anzalna ilaika, dan aku telah turunkan kepadamu wahai Muhammad. Kira-kira begitu ya? Ya Muhammad. Alkitab bagi kita. Nama kitabnya apa? Al-Quran. Ngerti? Tadi kitab namanya Injil, tapi ini sama-sama kitab, tapi namanya Al-Quran. Beda dong? Beda. Namanya. Kemudian bil haqqi, dengan benar. Dengan sebenarnya. Hak. Jadi Al-Quran itu hak. Itu untuk baca tajwid saja. Jadi Al-Quran itu al-haq. Benar ya? Nah. Terus bagaimana Al-Quran itu musaddiqan? Al-Quran juga membenarkan. Membenarkan apa? Lima baina yadayhi, terhadap kitab-kitab yang sebelumnya. Dari Al-Quran membenarkan Injil. Al-Quran juga membenarkan Taurat. Al-Quran juga membenarkan Zabur. Tepuk tangan buat Timur. Nah, paham ya? Jangan buka yang lain. Ya, minal kitabi, daripada kitab-kitab itu. Jadi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Dan Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, yaitu minal kitab. Wa muhaiminan, dan Al-Quran juga mengawasi, ya, mengoreksi, mengawasi. Syahidan, menjadi saksi alaihi, kepadanya, kepada kitab-kitab. Menjadi saksi bagi kitab-kitab yang sebelumnya juga. Oleh sebab itu fahkum, maka berhukumlah kalian, maka hendaklah kalian memutuskan. Siapa yang disuruh ini? Yang disuruh siapa?
Kum ini siapa? Kalian semua. Kamu? Semua. Kamu semua siapa? Kita. Manusia. Umat siapa? Nabi Muhammad. Umat Islam. yang terima Al-Quran. Berarti kita juga selalu memutuskan perkara dengan Al-Quran. Sama apa tidak? Sama. Jadi bukan orang Kristen doang yang disuruh gitu, kita juga disuruh memutuskan persoalan dengan Al-Quran. Mereka pakai Injil. Kaumnya Nabi Musa dengan Allah. kaumnya Nabi Daud dengan Zabur. kita dengan Al-Quran. sadar sekarang. Ayo. Sadar ya. Bukan kata Pak Harto kan? Iya. Kita sama-sama baca, sama-sama ngaji. Pak Harto ambil ini banyak tulis rokok didengar kan suka gitu udah ngerti loh. Kebangetan kalau sampai jadi. Pak Harto ambil. Enggak apa-apa, ngambil ini kasar kan. Hatinya lembut kayak sutra. Perlu kasih Sayang. karena saya memogel. Ngantuk-ngantuk ya Pak. Kasih sayang. Dan lakum bainahum bima anzalallah, itu dengan yang diturunkan oleh Allah kepadamu ya kamu yang dengan Al-Quran. Terus apa? Wala tatabi, dan jangan kamu mengikuti ahwa hawa nafsu mereka. Repot kalau kita mengikuti hawa nafsu orang gini, kita pengen gini, orang gini, umat lebih baik ikuti diri sendiri, dipandari alam ilahi. Jadi kalau apa-apa ngikutin Al-Quran, wes mesti benar. Ikutin orang banyak, hawa nafsu orang-orang yang anu katanya, oh dia juga akeh dompetnya udah kayak jeruk Tipis. dua tahu kan kalau mau maju tapi alhamdulillah bisa nabung. Biasa receh, Pak. Gopek. Biasa receh. Biasa. Mudah menabung tua Beruntung. pinter. Pak Mulun kamu pintar ya. Hemat pangkat Kaya. rajin pangkat Pandai. Apa lagi? banyak pokoknya mulai dari waktu yang jadi walau tetapi ahwa jangan ikutin hawa nafsu yang menyimpang itu. Amma ja'a, dari apa-apa yang telah datang kepadamu minal haqi, dari kebenaran. Kan sekarang kebenaran sudah sampai sama kita kan. Al-Haq, Al-Quran sudah datang kepada kita. Masa kita masih ngikutin hawa nafsu? Ya enggak? Amma ja'a minal haq, dari apa yang telah datang kepadamu daripada kebenaran. Kita ngomong ngikutin yang enggak benar. Tukang ngaji mau ikut kagak, yang nggak ngaji ikut yang ngaji dan rompong. Ini benar, coba nah kemudian likulin ja'alna minkum sir'atan, dan bagi tiap-tiap umat ya aku jadikan di antara kalian sir'atan. Sir'at itu syariat. Syariat itu wamin hajar dan jalan hidup. Jadi orang dulu juga punya aturan dalam menjalani hidup. Kita juga punya aturan dalam menjalani hidup. Beda nggak? Pasti beda. Kehidupan kita sekarang beda dengan kehidupannya orang dulu. Beda. Kehidupan Bani Israel beda dengan kehidupan umat Nabi. Beda nggak? Beda. Memang beda. Jangan disuruh sama, maksudnya sama. Kalau nggak sama musuhin itu gimana? Padahal perbedaan itu rahmat. Kalau ada perbedaan kita tambah masukkan. Ada jalan itu. Torikon, bagi takdir. Begini ya.
Ada jalan yang jelas dalam agama. Kristen ada jalannya sendiri. Orang Kristen memang cara syariatnya kayak gitu, jangan sama sama kita. Dasar orang kafir Jumat makin main aja. Kan dia kata Jumatan, dia mah mingguan. Jangan nyalain, dia mah mingguan. Kalau orang Islam juga, udah Jumatan nggak usah ikut. Mingguan ya, jalannya masing-masing. Nggak usah saling mencela, nggak usah saling menyala. Memang syariatnya beda-beda. Orang Hindu, ya kok iya, jalannya dia begitu. Kita nggak usah ikutan. Dia juga nggak usah dipaksa suruh ikut Jumatan. Di Quran itu menerangkan. Dan di antara kalian itu masing-masing itu ada syariatnya sendiri, ada jalannya sendiri. Bapak haja. Nah, walau Allah dan seandainya jikalau Allah itu menghendaki laja'alakum, pastilah Allah menjadikan kalian umat wahidah, menjadi umat yang satu saja. Nggak usah ada umat Islam, umat Kristen, umat Yahudi, umat Hindu, umat nggak usah. Kalau Allah mau bisa, udah semua Islam gitu aja. Allah bisa nggak? Bisa. Inama amruhu idza arada sa'an ayaqula lahu kun fayakun. Buntut jatuh. Enak. Asyik Enakan buntutnya. Ngaji tapi kampung enak. Yang bikin gak enak itu ustadznya kan muridnya orang nyambung. Ustadznya nyopros muridnya itu turun. Orang nyambung, ya nyambung nggak seperti itu. Karena ini aja jalan. Karena nyambung. Paham. Jelas. Nyambung. Nyata kan kelihatan, naik dulunya kelihatan. Nah ya. Nah, kalau mau jadikan aja umat satu aja, udah nggak usah ada agama banyak-banyak. Bahkan Islam pecah dari ke-23 kan begitu. Semua. Kalau mau bisa, tetapi apa? Kenapa nggak dijadikan satu aja? Lihat lu agung bima atakum. Tetapi memang Allah sengaja menggunakan berbeda-beda untuk apa? Menguji kalian. Bima atakum terhadap apa yang telah Allah berikan kepadamu. Coba aku sikap dengan Al-Quran. Bagaimana sikap dengan Al-Quran? Yang diuji dengan Injil, gimana sikap dengan Injil? Dengan Taurat dan lain sebagainya. Begitu kan? Ujian. Nah kita juga diuji gimana? Kamu yang mengaku Al-Quran, mau nggak ngaji Al-Quran? Boleh beriman sama Al-Quran. Katanya kita ujinya. Ya kok buka aja, kok enggak? Ujian bukan? Iya. Bukan. Satu jam aja. HP buru-buru dibuka, kamu buka HP. Enggak. Itu kadang-kadang cuma ngabarin doang, nih gua udah bangun, gitu doang. Bangun. Kabarin siapa tadi? Kabarin Mas Arso. Kadang ada perkara penting, udah cuma ngabarin, nih gua udah bangun, gitu doang. Kabarin mana? Bangun. Saya suka begitu. Ben, ayah udah bangun. Gitu doang. Terus akhirnya buru-buru bangun begini. Kopi. Bukannya Quran kan? Boleh kita rangkumin kita belum masak kan? Belum. Orang mulainya juga kelar. Pengennya selesai dulu. Selesain aja. Asal. Jam 1 mulai ngaji. Terus bagaimana sebaiknya dengan berbagai perbedaan-perbedaan yang ada dalam hidup kita? Fastabiqul khairat. Apa artinya? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Pinter. Sudahkah? Sudah. Alhamdulillah. Sudah. Ini kan orang berlomba kita. Ayo berlomba kebaikan. Ayo cepat-cepatlah. Siapa yang dapat disik? Gitu. Siapa yang datang duluan? Belum duluan apa belakang-belakangan?
Balastri. Tuhan. Ayo, berlomba-lomba itu cepet-cepetan apa kelar-kelaran? Cepat-cepatan. Mau duluan atau lambat? Duluan. Iya, yang cepat mencapai Finish. Halo, aku bilang dulu. Kayaknya nyambung banget. Makanya perintah kan ini. Waskabirkul Khairat. lomba-lomba kalian untuk berbuat kebaikan. Datang ke pengajian duluan itu kebaikan apa enggak? Kebaikan. Kalau datang belakangan, Kebaikan juga. kebaikan juga kan mau berangkatnya. Ngaji. Daripada enggak. Nah itu kemudian dan simpel, kemudian Saya banget itu. ya, loh, lebih baik terlambat daripada Dari sama sekali. pahalanya dapat banget. Mau jalannya walaupun pelan, tapi masih ada di jalan Allah. Amin. Insya Allah pasti mendapat ridho. Pasti, jangan belum tentu. Oh jalannya diridhoi Allah, kok orangnya nggak diridhoi? Tidak mungkin. Oh kita berjalan di jalan yang diridhoi, masa orangnya enggak? Oh orangnya yang menjadi sebab ridho. Iya betul. Walaupun kalau syukur-syukur naik tepat, Waktu. namanya Disiplin. tak kira naik apa? Diselipin. Kirain diselipin. Nah, pun kita ada silipin dulu kan caranya gitu. Nah, kenapa kita harus berlomba-lomba pada kebaikan? Nggak usah nyalah-nyalain orang kebaikan orang. Ayo kita berlomba. Kalau kebaikan, coba dulu-duluan kita kebaikan itu. Kenapa? Ingat, ilallahi marji'ukum. Hanya kepada Allah tempat kembali kalian. Kita mau kembali kemana? Allah. Mau nyasar? Enggak. Dulu guys. Kenapa itu kok jadi begitu sih? Kalau orang apa? Karena dia terikat perjanjian dengan Allah, gitu. Ya kan? Dan itu umbal itu nggak bisa balik, harus disempurnakan itu. Oh, ya. Biar nggak gentar. Ya. Ayo, belum. Kenapa? Ilallah dihukum. Hanya kepada Allah tempat kembali kalian. Mau kemana? Mau balik kemana kita? Jami'an. Semuanya. Semua akan kembali kepadanya. Kita datang darinya kembali Padanya. kita semua miliknya akan kembali kepada Pemiliknya. Inna Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yo sadar gane ya. Sadar nggih? Sadar nggih? Alhamdulillah. Sampai senang. Semua. Nah, terus akhirnya apa nanti kalau udah kembali kepada Allah? Payu Nabi hukum. Nanti kalau kami kembali kepadaku, nih loh, aku kabarkan kamu. Nih ya, aku cerita kamu. Terus apa dia tuh? Nih ya, nih kamu tuh kayak begini dulu. Nih Ton, ini loh Ton. Nih, nih, kowe ini modelmu, lemur. Payu Nabi Hukum. maka aku kabarkan, aku beritakan kepada kamu sekalian apa bima kuntum terhadap apa saja yang kalian semua di dalamnya tahtalifun suka eyel-eyelan. Yang kamu eyel-eyelan itu di sini dulu. Eyel-eyelan baik. Tahtalifun itu Berselisih. Memang Allah gunakan perbedaan untuk menguji kalian supaya kalian itu bisa sah. Berdecek memang tapi ditahan. Ojo kabeh kudu cocok dengan diri kita. Karena masing-masing punya aturan, punya jalan hidupnya sendiri-sendiri. Mungkin dia sedang bermasalah dengan jalan hidupnya. Jangan paksakan dia suruh cocok sama Kita. tahu sama Al-Quran kudu. Jadi paham ya? Nah, kalau sudah tahu ngaji, tahu Al-Quran, kita sadar. Ayo sekarang berlomba-lomba berbuat kebaikan. Sudah tahu kebaikan, ayo duluan. Coba saya mulai sih. Ini apa kan? Yang dapat duluan itu untungnya dapat utuh.
sampai yang belakangan udah kecoa sono, kecoa sini, tapi ya sama-sama dah. Ayo, yang enak kan lucu gitu ya. Aduh ya, udah habis belum nih? Belum, masih Pak. Kalian aja Pak. Kalian kurang berapa sih? Saya habisin ya. Udah saya habisin, sampai depan. Udah. Tapi sudah paham ya? Alhamdulillah. Wah ini bainahum ya, betul? Iya. Wa inikum bainahum bima anzalallahu wa la tatabi ahwa'ahum wa qadaruhum al ayyafinu ka amba bima anzalallahu ilaika wa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu an yusibahum bi ba'di dzunubihim wa inna katsiran minan nasi la fasiqun. Artinya ini ulangan. Wa inikum bainahum, dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka. Gitu ya. Jangan pakai itu, memutuskan di antara mereka bima anzalallah, dengan kitab yang diturunkan oleh Allah. Dari tadi kita memutuskan urusan dengan apa? Al-Qur'an. Tidak maunya saya kan? Ini. Akhirnya apa? Masing-masing mengoreksi dirinya masing-masing, udah cocok belum dengan apa yang diputuskan dalam Al-Quran. Bukan Pak Warta yang memutuskan kan? Dengan yang diturunkan oleh Allah. Ini itu ya. Wala tatabi ahwa'ahum, dan jangan mengikuti hawa nafsu. Memutuskan dengan pakai hawa nafsu, tapi pakai yang diturunkan Allah, pakai petunjuk dari Allah. Beres nggak? Beres. Ada yang sakit hati? Ya. Seneng? Kode senengnya. Aku udah seneng, jangan aja seneng. Padahal lagi dihukum, diurus urusannya gitu ya, menetapkan urusan. Enak, karena nggak ada hawa nafsu. Makanya wahdarhum, dan waspadalah, hati-hatilah terhadap mereka-mereka yang tidak memutuskan perkara dengan hal. Enggak ngaji gimana? Enggak ngerti mereka. Hati-hati dengan mereka, jangan ikut-ikutan mereka hanya dengan hawa nafsu. Nanti sampai yang susah sendiri. Ya, Allah yaktinuka, gitu. Supaya mereka tidak menyesatkan kamu. Kalau kamu ngikutin banyaknya orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Ada kan di Quran? Ada surat Al-An'am. Ambat lima Allah. Ya. Dari sebagian apa yang telah diturunkan oleh Allah. Makanya kita ngaji, jangan sampai kita sesat dari apa yang diturunkan Allah, jangan menyimpang dari apa yang diturunkan oleh Allah. Ilaika kepada kamu. Ini namanya kita cari petunjuk dari Allah. Fa'in tawalau, maka jika mereka berpaling, paham, maka ketahuilah annama yuridullah, bahwa sesungguhnya Allah menghendaki ausibahum, untuk apa? Allah itu menghendaki ya, untuk menimpakan kepada mereka musibah. Musibah itu musibah itu sesuatu yang ditimpakan. Tetapi bahwa sesungguhnya Allah menghendaki untuk menimpakan kepada mereka bibadi dunubihim, dengan sebab dosa-dosa mereka. Kenapa ada dosa? Mengikuti hawa nafsunya, tidak mengikuti aturan Allah. Tidak, aturan Allah boleh, aturan Al-Quran juga boleh. Karena ini bahasa Al-Quran. Mohon paham ya? Bahkan wa'ina kasiron, dan sesungguhnya kebanyakan minan nasi, dari manusia itu lafasikun, sungguh berada dalam keadaan fasik. Jadi kalau kita ngikutin kebanyakan orang jadinya fasik. Makanya ikuti aturan Allah. Jalan yang ditempuh di jalan Allah. Tuh, nyambung. Dah kita habisin data lagi. Apa hukmal jahiliyatnya betul? Waman aksanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Habis dah. Ya. Apa hukmal jahiliyati? Apakah kepada hukum jahiliyah yang berguna kamu mau mengikuti?
Apakah kalian mau mengikuti hukum-hukumnya orang jahiliyah? Enggak. Apakah kamu mengikuti aturannya orang yang bodoh-bodoh itu? Enggak kan? Nah, gitu ya, ya Bu. Nah, kemudian sekarang kalau masih mau mengikuti aturan mereka, waman aksaru minallah, dan siapa yang lebih baik dari Allah? Hukman aturannya. Ada aturan yang lebih baik dari aturan Allah? Bagaimana Allah mengatur langit, bumi, sinar, planet, nggak pernah tabrakan karena aturannya jelas. Udah beribu-ribu dan berjuta tahun, bermiliar-miliar jumlahnya, berjalan gelundung sendiri. Ada sopirnya? Pernah tabrakan? Siapa yang ngatur? Allah. Siapa yang aturannya lebih baik dari Allah? Ada, udah paham ya. Waman aksaru minallahi hukman liqaumi yuqinun. Tentunya bagi kaum yang yakin. Alhamdulillah. Demikianlah tabarukan kita. Firman Allah dan terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'an Karim, Surat Al-Maidah ayat 46 sampai ayat 50 yang baru saja kita kaji bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Qabul ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masayyidina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat kal ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiban wa si'an fid dunya wal akhirah ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma'asy syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Saya mengingatkan insyaallah besok malam Jumat Jumat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.